berontak, apa teriak lebih kenceng, apa berusaha mempertahankan, pasti saya udah kena bacokan. Ada gambar jalanan ini sampai ujung sana misalnya, memangnya sepi jam segini, udah bantai, dipepet, tendang, kadang palangin. Barang siapa yang bisa menangkap begal jalanan di Desa Burangkeng akan saya kasih penghargaan 10 juta. Maraknya pembegalan motor membuat resah warga Bekasi, Jawa Barat. Sampai-sampai seorang kepala desa menggelar sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap pelaku begal akan mendapat hadiah 10 juta rupiah. Lalu, bagaimana hasilnya? Apakah warga berhasil menangkap pelaku begal? Lalu, kenapa begal motor tak pernah habis? Saksikan liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Inilah detik-detik saat kawanan begal perampas motor beraksi di Jalan Raya Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, akhir Juni lalu. Sekitar jam setengah 4 dini hari, 4 kawanan begal mengeroyok seorang pengendara motor. Para pelaku menabrak motor korban dan mengancam dengan senjata tajam, lalu kabur membawa motor korban. Darurat begal kini tengah dirasakan warga Desa Burangkeng dan sekitarnya. Dalam sebulan terakhir, sekurangnya 7 kasus begal terjadi di wilayah ini. Kasus terakhir menimpa seorang pengendara wanita di Kampung Cisalak, Kelurahan Sumur Batu, sekitar 3 km dari Desa Burangkeng pada 2 Juli lalu. Pembegalan terjadi pada jam setengah 6 pagi. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Kami mendatangi rumah korban, Badriah. Saat itu Badriah baru pulang belanja dari warung yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal memepet motornya. Saya keluar dari rumah, menuju ke warung sayur. Setelah itu, kebetulan di situ kan cuma ada 2 orang. 2 orang itu udah dilayanin. Udah pulang, terus saya dilayanin. Habis itu saya menuju pulang ke rumah. Tiba-tiba ada orang mepet dari belakang. Kirain saya orang kenal. Pas ditengok, ternyata orang nggak dikenal. Wah, ini pasti orang nggak bener. Saat kejadian jalanan masih lengang. Ibu 2 anak ini sempat berteriak minta tolong. Tapi salah satu pelaku langsung menodongkan senjata tajam. Badriah seketika pasrah, ia tak melakukan perlawanan. Sempet teriak tolong. Pas saya nengok orangnya udah megang celurit. Pikiran saya udah nggak bisa mikir apa-apa. Langsung motor saya gas, saya lempar. Udah motor dibawa, tuh sempet kan sayuran berantakan. Saya ambilin sambil menuju rumah pulang. Kalau misalnya saya berontak, apa teriak lebih kenceng, apa berusaha mempertahankan, pasti saya udah kena bacokan. Udah pasrah, udah nggak berani berontak. Pembegalan yang menimpa Badriah terjadi di jalanan kampung yang lebarnya sekitar 2 meteran. Sehari-hari jalan ini sepi. Lampu penerangan jalan pun minim. Di lokasi inilah pelaku membegal Badriah. Pada saat kejadian, korban melaju dari arah barat. Dan di saat bersamaan, pelaku melaju dari arah belakang korban, lalu memepet korban di sekitar sini. Setelah mengancam menggunakan senjata tajam,
Pelaku membawa kabur sepeda motor korban ke arah timur. Sore Mas, jadi kita pengen tahu kejadian begal di sini Bang. Iya, Kemarin kan sempat kejadian begal di sini ya? iya di situ kejadiannya tuh. Oke. Abang tahu nggak ada kejadian begal di sini? Pada saat kejadian? Pas kejadiannya. Iya. Kalau pas kejadian saya nggak tahu. Saya habis kejadian baru 10 menitan kemudian baru saya tahu. Tahu ada begal di sini? Iya. Gitu ya? Ada yang kasih tahu ibu-ibu Informasi dari siapa? tetangga sebelah. Jalanan di tempat ini biasanya kalau pagi jam 6 pagi kayak gitu rame, sepi atau bagaimana Bang? Kalau pagi-pagi kayak gitu sih kadang juga sih, kadang sepi, kadang rame. Maraknya aksi begal membuat aparat desa prihatin atas keselamatan warganya. Apalagi di Desa Burangkeng ini terjadi berturut-turut kurang 1 bulan sampai 6 kali kejadian. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita semua. Bukan hanya saja mengancam harta benda, tapi dia tidak segan-segannya juga melukai, bahkan menghilangkan nyawa si korban. Nah inilah, mungkin kalau harta benda masih bisa dicari, tapi kalau nyawa... Hingga kini tak satu pun pelaku pembegalan berhasil ditangkap. Pemerintahan desa pun mendapat sorotan warga karena dinilai tak mampu mengatasi masalah keamanan. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Burangkeng menggelar sayembara untuk menangkap begal. Barang siapa yang bisa menangkap begal jalanan di Desa Burangkeng akan saya kasih penghargaan 10 juta. Kita sudah lakukan dengan aparat kepolisian, patroli bareng-bareng, sehebat apapun polisi, tapi dengan keterbatasan personilnya, ya kalau nggak dibantu dengan kita sebagai warga masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing, itu tidak mungkin terwujud. Tak hanya marak di wilayah Bekasi, pembegalan motor juga terus terjadi di wilayah lain akhir-akhir ini. Pada 7 Juni lalu, seorang pengemudi ojek online menjadi korban di Cipinang, Jakarta Timur pada dini hari. Korban dipepet 4 pelaku yang mengendarai motor. Salah satu pelaku memukul korban menggunakan batu hingga korban terjatuh. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, pertengahan Juni lalu, seorang pengendara motor dipepet dan ditendang hingga terjatuh oleh 3 pelaku begal bersenjata tajam. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Mirisnya, salah satunya masih berusia 15 tahun. Mereka berboncengan, kemudian mereka mencari sasaran. Sasaran ini kemudian dipepet, ditendang, kemudian jatuh, sepeda motornya diambil dan ditinggalkan korbannya. Rentetan kasus pembegalan motor yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Lalu mengapa begal tak mudah diberantas? Kita ada gambar jalanan ini sampai ujung sana misalnya, memangnya sepi jam sini, udah bantai habis, pepet, tendang, kadang palangin. Baru